setidaknya nanti ada privilege. Iya. Ya kan? Betul, Privilege itu yang itu tidak bawa waktu 2019. Begini Kak, karakter almarhum Pak Indra Yasin ini. Tapi kalau Kak mau tanya alasan kenapa saya dipilih oleh masyarakat, saya tidak pernah tahu. Saya tahu tipe ada doi di kantong itu. Ya minimal ada 500.000 atau sampai 1 juta Pak tipe pe kantong. Tapi torok saya minta nasihat waktu saya dilantik. Oke. Jadi saya dilantik, saya tanya Pak apa nasihat untuk saya. Dia bilang banyak sabar, jangan lupa sering-sering senyum. Guys, tamu hari ini dari Dewan Alek dan caleg petahana ini berarti kuat. Cari petahana. Caleg petahana. Bro Nasir, Abdul Nasir Majid. Muhammad Nasir Nasir Majid. Majid. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat Kak. Sehat. Selamat datang di Politik. Selamat. Terima kasih Kak sudah diundang. Oke. Ini itu masuk episode berapa? Dek, kowe? Sudah 8. 8 ya? Dia tidak jelas ini. Apa dulu episode Politik itu episode paling sedikit. Oh. Kenapa? Karena orang takomor di sini. Tapi saya senang ini Kak. Gitu Episode ya? ke-8. Episode ke-8. Oh, iya. Iya. Saya anak ke-8. Anak ke-8. Anak kira dia Iya. nomor urut? Oh, bukan. Anak ke-8 ya? Anak ke-8. Tapi memang orang itu banyak sekali. Zaman dulu itu bilang 8 itu istimewa. Iya. Kenapa? Karena 8 itu tidak ada garis yang putus. Iya betul. Kan? Betul. 1, 2, 3. Mungkin juga sebagai tanda Kak. Sebagai tanda DM8. Iya. DM8 asik. Oke, by the way teman-teman, Nasir ini, Bro Nasir ini, Pak Nasir, Muhammad Nasir Majid ini. Jangan Pak. Pak ya? So tua. Oke, Dek. Jadi Nasir ini Iya. caleg Gerindra Iya. DPRD provinsi ya. Dapil Gorontalo Utara. Gorontalo Utara. Iya, siap. Oke. Nah, sebagai sekarang juga Masih aktif. Anggota Sebagai legislatif. anggota DPRD. Iya. DPRD ya. Iya. Komisi berapa? Komisi 2 Kak. Komisi 2. Komisi 2 itu ekonomi ya. Bidang ekonomi dan keuangan. Bidang ekonomi dan keuangan. Oke, Iya. terang buka dengan ini komisi. Iya. Ente punya background pendidikan itu hukum. Betul, ya? S1 itu S1? hubungan internasional. Kak. Oke, HI. Iya. Yang kedua, S2 hukum. Ya apa belum pakai komisi 2, bukan komisi 3 ya? Kalau hukum komisi 3. Komisi berapa hukum? Komisi hukum itu 1. Komisi 1, oke. Iya. Kenapa tidak di komisi 1, di komisi 2? Karena yang pertama Kak, saya lihat Gorut waktu Oke. saya baru datang, saya lihat Gorut penuh dengan pertanian. Saya rasa jalan tercepat untuk datang lebih sering ke masyarakat itu lewat situ, pertanian, kelautan, kayak gitu. Oh, jadi ente makanya ente masuk Iya. di ini. Iya. Nah, kalau misalnya mau tadi dulu lagi, Iya. apakah masih akan tetap stay dengan di komisi 2 atau begini deh, anak ubah dari pertanyaan. Iya. Ini Waktu pertanyaan ini. langsung bertembak ini. Tiada cerita ini. Makanya banyak orang takut di sini. Iya. Takut mau viral. Waktu pertama di 2019 ke 2024 masuk ke Gorut dengan isu pertanian dan kelautan. Tidak Kak? Tidak. Tidak. Kalau Oke. kenapa saya berada di Komisi 2 itu karena memang perintah partai kan. Oh, Artinya oke. masing-masing anggota fraksi itu diberikan tugas oleh partai, kamu di Komisi 1, 2, 3 dan 4. Oke. Nah, cuman memang kebetulan waktu itu saya ditanya ketua DPD, kira-kira mau di mana? Oh, jadi suruh pilih ya. Iya, saya bilang kalau ada peluang di Komisi 2, Komisi 2. Oh, Gitu. itu alasan itu memilih komisi 2 karena itu ya, karena di Iya. Gorut masih ada ini. Iya, masih banyak pertanian, banyak orang yang banyak potensi kelautan, kayak begitu. Oh, oke. Waktu 2019 waktu kampanye saat itu, Iya. itu dapilnya Gorut juga. Gorut Kak, Gorut. Isu apa yang dibawa waktu itu? Waktu itu sama dengan beberapa caleg-caleg kayak Katomi. Jadi saya ini door to door. Ah, oke. Saya salah satu caleg door to door Gerindra. Waktu itu saya kebetulan 5.321 rumah. Au, banyak Ya. itu ya. Iya, Oke, itu door to door ya. door to door. Dari jam 12 siang sampai jam 6.
Kalau cuma di sales, so jadi supervisor itu Iya kalau betul. masuk. Wih, banyak pengalaman keren kak, banyak sekali. Oke, cerita deh satu Iya. sebelum Tarang masuk ke yang kekinian. Yang paling sering itu dikira penjual obat. Oke, iya, iya. Wajar itu, wajar, Dikira wajar. penjual obat. Jadi pernah itu satu kali saya datang ke masyarakat, dia lihat saya datang. Oke. Tiba-tiba pas saya dekat dia tutup pintu. Tutup pintu karena saya tahu tidak ini. Saya pindah ke tetangga. Oke. Saya bilang, ibu saya relawan Pak El Nino, saya caleg provinsi. Saya mohon izin mau kasih informasi tentang saya. Setelah tetangga yang tadi tutup pintu dengar, baru dia buka pintu. Oke, dikira apa? Tapi alhamdulillah saya ketemu waktu setelah jadi, saya datangi mereka. Datangi ulang mereka. Iya. Ini yang menarik. Saya kembali reses, saya datang, saya cari mana yang kemarin tutup pintu, angkat tangan. Angkat tangan. Beliau ya? juga masih ingat. Oke. Coba gini. Yang door to door waktu itu ente, Tommy, ada Sarjon juga. Sarjon, Ronald Bijuni, Ronald Bijuni. Miswadi Esa, Oke. ada banyak kak. Tapi yang tadi lucu ente. Iya, betul. Yang tadi lucu ente. Betul. Untuk Tommy tidak ya? Betul. Dan itu cuma satu kali praktis, satu kali diajar. Oke. Jadi waktu itu Kak Tommy tanya, ente ada doi tidak? Oke. Saya bilang ada kak, tapi tidak banyak. Karena dia tahunya saya menantu bupati kan waktu Iya. itu. Saya bilang ada tapi tidak banyak. Dia bilang, ya kalau begitu door to door saja. Saya bilang, bagaimana DP cara? Dia bilang, ikut jo besok. Oke, dia Jadi satu hari saya ikut. satu Door to hari. doornya Kak Tommy. Baru setelahnya Besoknya saya langsung jalan. langsung jalan ya? Iya. Oke. Ini DP nama memang rata-rata di mana-mana guru itu pasti akan kalah dengan DP murid. Pada akhirnya ya. Oke. Nah, tapi itu menarik. Waktu 2019 Iya. ente maju, apakah kayak itu orang bercerita setidaknya ente ada privilege. Iya. Ya kan? Betul, Privilege itu yang itu tidak bawa waktu 2019. Begini kak, karakter almarhum Pak Indra Yasin ini beda. Oke. Jadi saya sampai bulan 1 itu tidak pernah diarahkan, Jadi Tidak pokoknya pernah. lepas-lepas saja begitu. dilepas saja. Oke. Tetapi satu yang perlu diingat bahwa saya selalu minta izin. Saya bilang Pak saya izin. Kira-kira saya ke arah timur itu ke arah mulai dari Kuandang ke Tinggola atau ke arah Oke. barat dari Oke. Kuandang ke arah situ. Saya sering tanyakan itu. Tapi tidak ada yang beliau bilang ente ke sini, ente tidak ada. Oke. Justru setelah door to door sampai di bulan 1 banyak ada beberapa masyarakat yang datang ke almarhum. Beliau sampaikan Pak anak mantunya Bapak ada di desa, ada jalan kaki. Setelah efek itu ada, almarhum baru bulan 1 itu almarhum baru arahkan. Oke. Jadi Pak saya izin kemana hari ini? Dia bilang ke sini. Kalau ke sini temui ini, silaturahim dengan ini. Berarti Iya. dilihat dulu. Usahanya dulu. Usaha dulu, kerja Betul. dulu baru ini. Betul, betul. Oke, dan itu yang sampai sekarang ente pakai sampai sekarang di dunia politik untuk Masih. masih. Ya? Saya sebagai anak menantu wajib untuk teruskan DP silaturahim. Oke, wajib. Jadi kemanapun Oke. beliau pernah bersilaturahim, saya harus silaturahim. ke Selain situ. silaturahim ke sana ya. Iya. Termasuk juga nanti pada akhirnya nanti akan Apa ini? pada akhirnya nanti akan menjadi salah satu orang nomor 1 di Garut atau jadi nomor 2 dulu. Ini sebenarnya obrolan tadi di belakang kamera. Orang coba saling ke sini. Jadi kalau ditanya soal itu Kak, ya sebagai kader partai, orang mau tidak mau siap begitu. Oke, ketika Tapi diperintahkan partai. saya secara pribadi saya harus punya target. Saya punya target suara. Kalau di pileg ini target suara yang saya targetkan itu tercapai, insya Allah siap. Kalau bisa ditugaskan oleh partai. Oke, bisa jadi ada ini ya, ada hitung-hitungan lah, ada ini Kak. ya, Iya. bisa kelihatan. Iya. Jadi ada satu kalimat yang saya pegang Kak. Oke. Prinsip sih. Dia bilang tidak apa ente berjalan lambat, tetapi jalanlah dengan penuh strategi. Sih. Tidak apa berjalan lambat tapi penuh strategi. Iya, Oke. Ini keren nih, quotes, kutipan. Jadi potongan TikTok ini. So ada konten poli. Salah konten poli. Nah, yang ini, orang bicara kalau misalnya per hari ini, kalau di Dapil Garut itu, yang DPRD provinsi siapa aja sih yang TP lawan? Semua partai yang ikut.
Iya, Begitu. kalau misalnya ada berapa kursi kalau misalnya dari sana ya? 5 kursi Kak. 5 kursi ya? Kursi. Jadi masing-masing partai 5 kursi. Masing-masing partai 5 kursi ya? Iya. Oke. Nah, di Gorut, kalau misalnya mau head to headnya dengan tahun kemarin, dengan 2019 kemarin gitu. Iya. Sekarang ke Gorut itu isu apa yang ente bawa ke sana saat ini? Isu apa ya? Amanah sih. Lebih tepatnya amanah. Karena DP konkret deh, DP konkret. iya, lebih tepatnya amanah yang saya bawa, bahwa hari ini saya kembali maju karena amanah almarhum. 2021 itu saya pernah dalam perjalanan, karena kan saya Kak sebelum jadi anggota DPRD sampai jadi anggota DPRD saya masih sering ikut kegiatan beliau. Oke. Saya sering ngobrol, saya pernah tanya kira-kira saya kemana arahnya setelah ini. Beliau bilang persiapkan diri saja. Jadi saya anggap itu sebagai amanah, saya harus tetap maju. Oke. Begitu. Itu karena amanah ini. Nah, kalau misalnya ini kan proses masa kampanye sekarang gitu, otomatis sering turun ke lapangan, ke dapil-dapil ini. Nah, yang sekarang saat ini tuh isu-isu yang muncul di masyarakat itu yang mungkin siapa tahu bisa ente bawa nanti ketika ente terpilih ulang gitu. Itu isu apa saja sih yang ada di masyarakat? Kembali ke amanah itu Kak, almarhum bercita-cita pengen sekali melihat Gorut sebagai lumbung sapi di Provinsi Gorontalo. Oke, jadi lumbung Nah, yang sapi. kedua, beliau pernah sampaikan bahwa ingat Gorut itu punya potensi wisata yang luar biasa. Oke. Begitu. Dan punya UMKM yang banyak. Begitu. Makanya semenjak saya bicara dengan beliau itu saya so fokus di situ Kak. Boleh dicari di beberapa media itu sejak 2020, 2021 itu saya mulai konsen untuk UMKM, bicara soal UMKM. Karena amanah itu. Oke. Begitu. Jadi berarti praktis juga kalau misalnya bisa anda simpulkan, Iya. isu yang ente bawa saat ini juga untuk masyarakat yang ada di Gorut Iya. itu adalah bagaimana ya itu tadi ini amanah Mengembangkan tadi. ini. Mengembangkan 3 Iya. poin ini ya. Iya. Oke, makanya juga ini masih relate dengan ente punya komisi yang saat ini. Iya, betul. Yang saat ini ada. Saya Ya? berani bicara itu karena kan satu komisi. Saya punya mitra Dinas Pertanian dan Peternakan Pertanian, kan. peternakan, termasuk juga finance, lembaga Iya. keuangan dan Iya, sebagainya. betul, Gitu. betul. Oke, nah orang pasti bertanya gitu. Sebelum orang masuk ke isu-isu caleg muda ini, Iya. orang pasti bertanya gitu. Apalagi petahana artinya Iya, betul. yang saat ini menjabat juga. Apa sih yang ente so bikin untuk masyarakat Gorut? Kalau ditanya yang so bikin kan sebenarnya eksekutif yang bikin Kak. Artinya Cuman ranah yang ketika ente ada andil situ. Maksudnya, oke lah, biarlah masyarakat yang menilai itu ketika yang Iya. tampil di publik itu siapa. Yang torang itu kan perjuangkan Ya, saja. yang perjuangkan. Artinya yang misalnya sapi yang kuotanya hanya 50 per tahun, ya seluruh anggota DPRD terlibat untuk meningkatkan itu kuota. Jadi 600 kuotanya, jadi 200 sapi per tahun. Karena kan semenjak Pak Rusli Habibie selesai itu kan target RPJMD-nya sudah tercapai. Nah, otomatis semua yang sudah selesai targetnya itu tidak prioritas lagi. Nah, alhamdulillah semua anggota DPRD sepakat untuk menambahkan kuotanya misalnya Kuota kayak untuk- begitu ya. Oke, apalagi ente di DPR termasuk di Banggar juga ya. Di Banggar Kak. Di Banggar dan apa? Apa itu? Anggota Badan Anggaran dengan anggota kehormatan ya? Bukan. Ketua Badan Badan Kehormatan. Ketua Badan Kehormatan Iya. ya. Ketua Badan Kehormatan, wih luar biasa. Gitu. Ketua. Jadi praktis memang Gorut ini luar biasanya adalah hari ini gitu. Dapil di Gorut, orang yang ada di Gorut, perjuangan juga di dewan itu untuk anak-anak ini, untuk orang-orang di Iya. Gorut ada di Badan Anggaran lagi. Iya. Ya. Iya. Jadi ini yang NTP privilege yang ente gunakan untuk bagaimana aspirasi-aspirasi masyarakat di Gorut itu bisa terwujud. Iya. Begitu. Oke. Nah ini orang ini ke UMKM. Tadi ente sempat menyinggung bagaimana pengembangan UMKM gitu. Kalau misalnya diukur dari presentasi gitu, UMKM pasca COVID di Gorut. Itu bagaimana dia punya ini sih, dia punya atmosfer, dia punya Agak menurun memang Kak, agak menurun. Makanya memang ada beberapa UMKM yang jatuh kan, Oke. karena tidak cukup modal waktu itu, tidak ada putaran ekonomi. Makanya pemerintah berupaya, walaupun tidak secara keseluruhan orang boleh bantu, Iya. yang penting ada sentuhan seperti itu. Oke. Nah ke depan itu, misalnya kayak ada anak-anak muda yang senang dengan
karena Atinggola ini kan terkenal dengan gula aren. Ya, gula aren, kalau gula ada merah Atinggola. Atinggola gula merah. Senang dengan gula aren misalnya, itu orang mau bantu untuk fasilitasi, misalnya pelatihannya. Kalau memang sudah mahir, orang bantu dengan pemerintah Oke. bantu dengan rumah produksi, bahkan orang dibantu juga sampai promosi, begitu. oke, Jadi banyak yang tidak tahu itu Kak, kalau di provinsi itu sudah ada akan ada di rumah kiat yang di Bonembolango itu tempat pembuatan kemasan. Oh, oke. Begitu. Tapi itu dibantu sekali saja. Artinya mau desain kemasannya, Desain kemasan. nah itu dibantu sekali saja. Tapi insya Allah mudah-mudahan sudah bisa jalan tahun depan. Iya, sebelah kanan itu kalau misalnya ke arah ini pengadilan ya. Iya betul. Sebelah kanan ya. Iya. Oke, itu rumah kemasan. Iya. Oh, di situ itu memang untuk UMKM seluruh provinsi Gorontalo ya. Iya. Siapapun boleh datang, konsultasi silakan. Ah, Kayak oke. Jadi memang karena concern di UMKM maka orang bicara di ini lagi deh sekarang. Masih tentang UMKM. Kayak di Atinggola itu ada gula merahnya. Iya. Kemudian kalau di ininya di daerah lain gitu ada. Ada banyak sih Kak, artinya tidak hanya di Atinggola ada gula aren Oke, ini. gula aren. Iya, ada juga yang lain. Ada juga di wilayah lain kayak Kapgor itu kan ada Arengo kayak begitu. Atinggola juga tidak cuma aren, ada VCO juga, minyak kampung. Iya. Minyak. Beberapa alhamdulillah ada yang torang bantu rumah produksi VCO. Beberapa juga sudah ada torang bantu rumah produksi gula aren kayak begitu. Oke. Iya. Nah, sekarang orang ke ini deh gitu. Karena kalau UMKM ini tadi orang ini dari DP jawaban itu skala global gitu. Artinya secara provinsi ya. Betul. Secara provinsi semua terlibat di dalam. Sekarang Anda mau tanya, ente punya gagasan, ente punya pandangan tentang saat ini. Jujur pileg pemilu tahun ini, pemilu kali ini itu kalau menurut Ana itu agak berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Gitu. Kenapa? Karena pemilu tahun ini banyak sekali anak muda. Dari sisi dia punya pemilih juga itu mayoritas 60% lebih ya. Pemuda, anak muda, milenial. Dia punya calon legislatif juga banyak yang muda. Termasuk orang cawapres salah satu kandidat juga muda. Kayak gitu ya. Yang diusung oleh Gerindra juga ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Oke. Nah, apa NTP pandangan soal caleg muda? Berilah kami kesempatan, orang-orang muda, berilah mereka kesempatan. Oke. Ya walaupun misalnya orang minim pengalaman, tapi sampai kapan orang tidak ada pengalaman kalau tidak dikasih kesempatan. Oke. Gitu. Gaya seperti apa, perubahan seperti ini kan bicara kesempatan berarti harus ada yang beda. Iya. Harus ada yang beda. Kalau menurut NTP persepsi, caleg muda saat ini apa sih yang membedakan orang dengan caleg-caleg senior lah? Iya, kalau caleg muda menurut saya seperti saya pribadi, saya selalu berpikirnya jangka panjang, Kak. Oke. Misalnya boleh dicek, artinya kalau misalnya di aspirasi itu UMKM saya memang walaupun saya konsen itu tidak terlalu banyak, tapi saya banyak konsen karena DP bentuk bantuan itu misalnya dia bahan itu kan jangka pendek dia kan. Oke, iya. Iya, habis pakai semuanya. Nah, bantuan sapi misalnya, ternak kambing, baru ternak ayam, ini kan bisa dikembangkan oleh mereka. Dan dari situ mimpinya tentang Gorut sebagai lumbung sapi bisa terwujud ya. Kayak begitu. Oke. Misalnya orang bantu lagi promosikan DP pariwisata. Kayak tahun depan kan saya berencana bikin video promosi untuk pariwisata Gorut. Pariwisata Gorut. Iya, tapi terkonsen di satu desa. Saya lihat potensi desa ini ada, ya sudah. Orang coba alokasikan untuk itu. Oh, video promosi untuk pariwisata Gorut. Iya, orang bantu. Oh, yang Mbak produksi itu 0435 ya, bukan ya? Iya. Termasuk misalnya ini Kak, pelatihan pariwisata. Karena kan yang paling utama dari pariwisata ini kan kesadaran masyarakat sekitar dulu Kak. Betul. Iya, bukan hanya soal potensi alamnya dan segala macam. Iya. Gampang itu untuk bilang, kita punya potensi arum jeram misalnya. Tapi kalau masyarakat orang tidak sadarkan dulu bagaimana berkomunikasi dengan wisatawan, lokal begini DP cara bicara, internasional begini DP cara bicara, begitu. Oke, tuh ini tidak jadi bumerang untuk ente? Maksudnya Kak?
saat ini apalagi masuk di calon legislatif Iya, gitu. iya. Isu yang ketika misalnya ini yang ente bawa ke sana, apalagi dengan masyarakat, pasti pertama itu akan ada penolakan. Gitu. Alhamdulillah jujur saya dapat tempat yang tidak menolak itu. Mereka mau Ah, belajar itu. oke. Iya. Jadi itu yang bikin jadi pilot project untuk Iya. hal ini. Ada insya Allah nantilah. Saya sebut Asik, nantilah. oke. Nanti Kita boleh tunggu ya, dilihat. terang Iya, tunggu. nanti boleh dilihat. Oke. Nah, menarik ini. Nah, ada satu quotes yang Anda pinjam dari NTP kolega juga dulu waktu 2019 sama-sama di Partai Gerindra dulu. Onal Bijuni. Oh iya iya iya. Kalau Botak. ada satu dari DP botak. Ada satu dia punya sepenggal kalimat yang Iya. waktu di sini juga. Banyak caleg muda, tapi DP pemikiran tidak muda. Bagaimana menurut ente itu? Kayak bagaimana? Kayak ya begini. maksud itu? Oke, anak Pak ini ya. Iya. Caleg muda sekarang banyak yang bilang dia caleg muda. Ini ada perspektif gitu. Banyak yang mengaku caleg muda karena dia milenial dan sebagainya. Padahal pada akhirnya kalau misalnya mau direlatekan sama dengan Teo Onal Bijuni punya, dia pemikiran tidak muda. Maksudnya tidak muda adalah strategi-strategi yang dia pakai itu sama dengan caleg-caleg atau politisi yang senior. Iya. Pasang baliho lah. Ya bedanya mungkin sekarang yang mau muda-muda banyak di TikTok, banyak di ini Iya, gitu. betul, betul. Tapi narasi di TikTok dan sebagainya juga sama gitu. Sama tadi, amanah, jujur dan sebagainya. Ini kan konteks konvensional gitu. Iya. Dan Anak itu orang muda lain ya. yang menilai Kak, Iya. bukan torang. Ah. Iya. Tapi kalau misalnya begini, anak muda hari ini tuh kalau misalnya bisa kayak tadi yang ente bilang kan visi jangka panjang. Iya. Visi jangka panjang. Nah, ada lagi ndak misalnya hal lain yang ente bisa breakdown sedetail itu gitu. Ke ini bukan hanya sekedar contoh, anak kasih contoh gini deh. Lumbung sapi, Gorot bisa jadi lumbung sapi, UMKM bisa maju. Iya. Lalu kemudian juga dia punya potensi kelautan di sana juga Iya, bisa ini betul, gitu. betul. Nah, isu apa yang ente bawa konkretnya di lapangan yang itu ente bisa perjuangkan di dewan nanti di periode. Saya yang realistis Kak, artinya yang setelah saya duduk hari ini sampai Oke. hari ini, saya lihat program yang memang bisa orang adakan. Ah. Saya tidak mungkin menyampaikan hal yang tidak pernah saya lihat di Banggar, tidak pernah saya lihat di dinas kayak begitu. Oke. Iya, karena kan sekarang DP sistem beda Kak. Ada DP nama SIPD. Dia itu sangat detail. Itu sistem keuangan. Jadi misalnya kertas satu lembar itu harus tercatat sekarang di situ. Kayak begitu. Harus detail dia Kak. Orang Makanya Banggar kalau ini. ada yang bilang, "Pak, saya mau adong." Ternyata di dinas tidak ada. Tidak Saya ada. tidak berani bilang itu. Oke. Saya akan bilang tidak ada. Oke, berani meskipun resikonya orang jadi orang tidak suka, Nothing tidak tulus populis. lah Kak. Nothing Oke. tulus lah. Hari ini kan sampai hari ini saya kan tidak populis karena kenapa? Saya tidak pernah ikut di semua penyerahan. Saya tidak pernah publish semua penyerahan, termasuk bantuan sapi, saya tidak pernah hadir. Bantuan kambing saya tidak pernah hadir, bantuan motor fullbox saya tidak pernah hadir, apapun itu tidak pernah hadir. Kecuali satu, bantuan UMKM. Itu hari saya cuma hadir sekitar 10 menit karena ada panwas kurang lebih 10 orang yang mengawasi. Saya bilang, saya buka saja dulu, baru saya mau pergi. Jadi saya pergi. Oke, bergerak dalam sunyi ya, bergerak Iya. dalam Iya, senyap. konsekuensinya kan memang tidak populis Kak, hal-hal yang begitu. Oke. Iya. Dan itu yang dilakukan dari dulu. Iya, almarhum yang ajarkan. Oke. Nah herannya, tak pilih. Itu yang mungkin jadi ini. Liberasi apa sih? Bergerak dalam senyap, tidak ada hingar-bingar media, tidak ada hingar-bingar publikasi yang kita lakukan gitu. Tapi tak pilih. Apakah karena faktor door to door kemarin? Yang pertama kan pasti saya tidak boleh pungkiri nama besar almarhum Pak Indra. Oke. Iya, karena saya jalan, saya pakai leaflet itu ada nama almarhum yang saya tuliskan di situ. Itu Yang kedua dia. mungkin doa orang tua, Oke. doa istri. Asik, dua malaikat, dua kepakan sayap malaikat. Iya. Kalau yang tahun ini masih bikin begitu juga? Sebagian Setidaknya. Door to kecil, door Kak. setidaknya? Masih door to door Kak. Masih door to door? Dan saya masih naik motor. Oke. Saya lebih memilih banyak naik motor daripada naik roda 4. Oke, kecuali mungkin dalam rangka dinas dan sebagainya baru itu. Iya, dan karena memang kan mau senyap betul kan. Oh. Saya tidak mau saya datang naik mobil, orang tahu itu nasir pe mobil, apa dia di sebelah. Oh, oke. Jadi tetap dengan strategi konsep
bergerak dalam Iya. senyap itu ya. Ya saya bersyukur saya artinya jalan sekarang ya tinggal tunggu undangan. Alhamdulillah banyak yang mengundang. Pak Nasir datang kemari dulu. Ada yang datang, ada yang kumpul 5 orang, 10 orang. Oke. Silaturahim kan tidak butuh apa izin dari penyelenggara kan. Oke, iya 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 karena bukan kampanye. Iya 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 iya. Silaturahim. Silaturahim. Ada DPWA ini, DPWA Yang saya undang. diundang ya. Ah, oke. Begitu Kak. Ana masih coba mengolah ini dia gitu. Orang hari ini ketika misalnya dia maju pokoknya di kontestasi politik apapun gitu, itu butuh publikasi dan hingar-bingar media. Iya gitu. betul Kak. Ente mengambil jalan yang lain. jalan yang lain Iya. dan terpilih. waktu 2019 berapa suara yang terdapat sih? 2.631 kayaknya. 2000 Total kalau oke. pribadi. Kalau pribadi ya. Iya. Hari ini kalau misalnya untuk yang kali ini ente target berapa suara? Kalau target agak besar. Oke, kalau Cuman kan Tadudu berapa suara? satu kursi kan di sana 10.000. 10.000. Iya, tapi alhamdulillah beberapa teman-teman dari Partai Gerindra ini sangat aktif Oke. begitu. Jadi orang targetkan ya 10 sampai 15.000. Target pribadi. Itu kan target Pribadi? Itu target pribadi 10.000. Bukan. Oh, Target pribadi 8.000-an. 8 ribuan ya. Iya. Oh, oke, banyak sekali itu, Pak. Banyak sekali. Tapi kalau kamu tanya alasan kenapa saya dipilih oleh masyarakat, saya tidak pernah tahu. Saya Tidak pernah tahu. tanya? Tidak. Coba bayangkan Kak, artinya Kuandang ini pusat ibu kota. Oke. Pusat ibu kota, saya hanya door to door kurang lebih 3 sampai 4 desa. Di Kuandangnya. Iya, alhamdulillah Kuandang suara terbanyak waktu itu, 700 suara. Oke. Baliho ada di sana tapi kan. Baliho, ada saya leaflet, kayak gitu. Oke. Yang Ana bingung adalah narasi apa sih yang ente pakai ke mereka sehingga meskipun tanpa publikasi, ya gerakan senyap ini dia itu bisa terterima di masyarakat dan mereka jadi loyal gitu. Buktinya ada yang bawa undang dan sebagainya. Narasi apa yang ente pakai sih untuk Tidak ada Kak, biasa aja, artinya ya sudah ente menjadi pejabat publik kan ada DP batas waktu Kak. Apa yang mau disombongkan, tidak ada. Oh, Ya biasa aja. Ini nothing tulus ya. Nothing tulus Kak. Hari ini pun ya nothing tulus. Selama saya sudah jalankan amanah, saya maju kembali, saya sudah berusaha maksimal. Ya kalau tidak terpilih kan ya sudah. Nothing tulus. Iya, orang kan sudah harus ada 5 tahun DP waktu. Oke. Karena waktu kemarin tuh bukan begitu deh ini. Iya, iya, So, mau iya. langsung itu Boleh meminum? mau ada Agak berat. mau ada DP defense itu kalau langsung itu yang Anda mau tanya. Jadi Anda mau bawa dulu ke yang lain. Orang bercerita tadi itu kan nothing tulus dan sebagainya mau terpilih juga. Iya. Alhamdulillah tidak mau terpilih juga tidak masalah. Iya, artinya mungkin Tuhan mau saya bersilaturahim dengan cara yang lain atau begini Kak. Jadi menjadi anggota DPRD ini salah satu cara tercepat untuk menyebarkan kebaikan. Sepakat. Iya. Iya, iya. Jadi Oke. kalau ente duduk, ya apa manfaat yang bisa ente bawa gitu. Oke. Ya, misalnya ini ternak sapi tadi Kak. Kalau dia beranak pinak sampai anak cucunya itu kan berarti atas usaha saya juga kan. Iya, ada andil Nah, di ada situ. andil di situ. Oke, iya. Itu kan iya, tidak ternilai itu. Iya, iya. Meskipun dia kecil dia punya andil ya tapi tetap ada Tetap ada. diperhitungkan. Karena dari anaknya. Iya, 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 Iya. iya. Oke. Ana mau masuk ke ini tadi, ente perspektif tentang nothing tulus dan sebagainya. Apa adanya, realistis. Dan kemudian juga dibuktikan dengan publikasi juga tidak terlalu banyak. Iya. Ya mungkin ente tampil di podcast berapa kali sih? Ini Nanti pertama ini ya? Iya, pertama kali guys. Yang pertama itu bukan sebagai narasumber, ada baku teman dengan siapa waktu Elino Center ada Oke, bikin. ada bikin. Karena tidak ada DP taman bicara kita masuk. Oh. Tapi yang resmi baru ini. Oke. Bukan karena taat paksa. Nah sekarang orang bercerita soal NTP kos politik deh. Iya, Kak. Oke. Orang akan jadi punya pikiran gitu dengan ente punya perspektif tadi bahwa nothing tulus dan sebagainya. Berapa sih yang dikasih keluar di ongkos ketika misalnya dia mau caleg ini sehingga dia punya pikiran itu? Orang tidak bicara money politik, kos politik. Kos gitu. politik. Nah,
Kalau tahun 2019 itu total kos politik 92 juta kayaknya. Oke, 90 juta iya. waktu itu. Iya. Karena sehari karena naik motor, tapi di akhir-akhir saya sempat naik mobil. Oke. Iya. Di situ saya dikira sales karena mobil yang saya pakai kan Grand Max. Oke. Sehari-hari paling naik motor itu kan 50.000 isi Iya, minyak, 50.000 torang makan, baru kasih baroko. Saya kan cuma berjalan 2 orang. Oke, tim juga semua seperti itu ya. Cuma 2. Tapi Kak, setiap hari kan saya bolak-balik kota ke Garut. Nah, pulang itu saya ketemu Kak Tommy lagi, evaluasi. Kak Tom, tadi saya di wilayah ini dapat begini respon, begini. Apa yang harus saya bikin lagi besok? Oke. Setiap hari itu Kak. Belajar. Iya. Baru yang inti bagus. Tom, Anda harus masuk sini Tom, biar bisa Mbak kantor. Boleh ditanya. Oke. Saya datang jam 11 malam ke Kak Tommy jam 12. Beliau kan standby di DPD waktu itu. Kak, begini lagi hari ini saya. Oh, Apalagi saya langsung evaluasi saat itu apa yang di ini ya? Evaluasi. Oke, jadi bukan hanya sekedar bergerak, tapi mengevaluasi apa yang dilakukan. Iya. Betul. Oke. Nah, itu kos politik waktu 2019 90 jutaan, 92 juta ya. Nah, kalau misalnya tahun ini, Tahun ini mungkin range yang ente siapkan deh gitu. Kan pasti ada batas limit yang orang siapkan gitu. Ketika so habis limit itu oke, selesai gitu atau tidak ada limit. Kalau bicara berserah begitu no limit berarti Kak. Saya berserah diri, saya berupaya, saya berusaha, tidak ada. Tidak. Berarti saya salah satu orang yang percaya silaturahim itu jauh lebih dahsyat daripada uang. Setelah kenal Elino. Oke ya. Gaya Gerindra gaya masih sama-sama tidak tahu apa ini tidak tahu apa kan Nino ada bilang jadi tak doktrin terus. Oh gitu Jadi ya. kalau ada yang bilang Tipa mau baku ikuti berapa ini kita hati aduh so tidak masuk. Itu baku ikuti itu tadi kos politik. Iya. Dengan money politik ada orang yang beranggapan begini, bicara tentang tidak mau money politik itu adalah caleg-caleg yang orang bilang DP kos terbatas, sehingga narasi tidak pakai uang itu jadi narasi yang utama gitu. Nah kalau menurut Anda sampai hari ini masih berpikiran begitu Kak? Dan terbukti sebenarnya ya sih. Mudah-mudahan sih masyarakat masih mau kasih amanah. Tapi kan 2019 itu tanpa money politik juga toh? Iya alhamdulillah kalau saya pribadi ya. tidak ada. Itu 92 juta itu kalau dengan dapil Garut, segorut itu dia itu ya pasti tidak cukup juga kalau misalnya mau sawer. Betul. Iya kan? Ada dulu bahkan di H-1 itu almarhum sebagai bupati kan waktu itu harus keliling ke tiap TPS. Oke. Cek-cek KPS. Beliau telepon di mana? Saya bilang lagi di Anggrek Pak. Oh ya pas, saya kebetulan dari Sumalatai. Tunggu di situ. Beliau datang sampai bagaimana? Malam ini Kak, jam 8 posisi. Tidak tahu Pak, saya mau bagaimana? Saya ada sendiri dulu di warung kopi. Oke. Naik motor sendiri, bilang baru. Sudahlah Pak, orang berserah saja. Beliau kasih saya rezeki waktu itu. Oke. Saya mau sebut angkanya kurang lebih 8 juta. Beliau kasih. Saya bilang, beliau bilang pakai Jo ini, pegang Jo ini. Apa saya pegang? Saya bilang, saya mau apakan ini? Saya mau kasih ke orang juga, saya hari ini lagi sendiri. Iya. Saya mau kasih ke siapa? Saya tidak ada saya pakai Kak. Oke. Ternyata bermanfaat waktu penghitungan suara. Iya, artinya saya datang ke TPS minta C1, saya kasih sebagai rasa terima kasih. Oke, karena habis pemilihan kan, jadi itu bukan masuk money politik. Karena C1-nya yang saya C1-nya ya. Oke. Jadi kalau ini berarti salah satu bukti konkret bahwa tidak semua harus money politik. Tidak Kak. Nanti bisa itu dengan 1 minggu lalu saya ketemu anak muda. Jadi saya lihat nongkrong banyak di gelap Kak. Saya datang langsung tiba-tiba naik motor parkir. Dorang tak angkat Kak. Oke. Pas saya buka helm, saya perkenalkan diri. Dorang ternyata ada beberapa yang kenal. Dia bilang begini, saya tahu Tipa ada doi di kantong itu. Ya minimal ada 500.000 atau sampai 1 juta Tipa pe kantong. Tapi orang tidak mau itu. Anak muda ini Kak. Oke. Iya. Yang menarik ini. Pak lihat jo Pak Torang ini saya
baru selesai kuliah, baru selesai Oke. kuliah, dan orang di sini tidak ada pekerjaan Pak. Orang butuh gagasan yang konkret, gitu. Saya bilang pas berarti, baku dapat orang. Yang jelas ngoni mau, begitu. Saya lihat, oh kan ini kayak sekarang, kalian ini kan hobi dengan motor misalnya, perbengkelan misalnya. Kenapa ngoni tidak coba buka usaha bengkel? Oke. Iya nanti orang bantu dengan program kalau memang bengkelnya sudah jalan. Iya, harus jalan dulu baru Iya. bisa dibantu. Itu kan di program di pemerintah itu Kak, dia tidak boleh bantu pada saat baru baru mulai. Harus betul, jalan dulu. Harus jalan. Begitu. Akhirnya lama bicara soal itu. Oke, bicara soal gagasan, konsep dan sebagainya Iya. soal itu. Dia bilang torang anak nelayan, kira-kira apa yang torang boleh lakukan. Torang ada perahu, tidak ada DP mesin tempel. Saya bilang pas, torang baku dapat. Oke, nah ini yang mungkin dimaksud oleh Teono Junjung tadi bahwa Iya. politisi muda, caleg muda, bukan hanya muda, pemikiran muda juga karena paham isi pikiran anak muda. Iya. Dan Orang harus pahami mereka, kayak misalnya orang main TikTok, orang ikut main TikTok. Apa Iya. sih asiknya TikTok gitu. Ah, Walaupun saya tidak terlalu sering kerjakan itu, oke, minimal gitu. tahu. Ya, menarik. Jangan lupa tersenyum. Tersenyum. Asik. Oh, itu tagline ya? Tagline Kak. Tagline jangan lupa senyum ya? Iya. Oke. Itu dari almarhum juga itu Kak. Dari almarhum. Saya minta nasihat waktu saya dilantik. Oke. Jadi saya dilantik, saya tanya Pak apa nasihat untuk saya. Dia bilang banyak sabar, jangan lupa sering-sering senyum. Itu yang mengobati NTP banyak pikiran. Oke, bagusnya disiram inspirasi ini. Kalau tidak terpilih, bro, apa yang ente bikin? Saya mau kembali berusaha Kak. Jadi saya kan dulu meninggalkan usaha travel umroh dan haji. Oh, Tidak oke. pernah saya lakukan selama jadi anggota DPRD. Iya. Bentar, sebelum jadi anggota dewan, ada Saya usaha sempat travel. buka. Travel, Iya, umroh, dan cabang. haji, cabang. Iya. Walaupun tidak ada DP jamaah. Setelah dilantik, Saya tidak buka Tinggalkan. lah itu, tinggalkan. kenapa? Padahal kan itu jadi, kesempatan. Tidak Kak, jangan Kak. Jangan, biar jo saya konsen di situ. Kan apa yang paling terpikir waktu itu sih? Kenapa sampai ada kepikiran itu? Padahal kan orang malah justru ini ya oke, ini jadi satu kesempatan untuk kasih besar. Tidak Kak, tidak boleh. Tidak boleh. Menurut saya tidak boleh digabung. Menurut saya pribadi sih jangan campur. Kalau Kak ini HP tadi Kak kan orang duduk di sini so bunyi toh. Oke. Nah, itu tiap hari bisa 50 sampai 100 orang Kak. Tidak ada waktu untuk memikirkan hal lain. Oh, berarti mikirkan Iya, masyarakat. mau pikir batangkis ini yang minta doi ini. Tapi kalau Oke. begini Kak, artinya kalau kegiatannya positif, saya alhamdulillah bantu walaupun tidak banyak. Oke. Iya. Cuma yang menarik tadi ente mengorbankan ente usaha yang ente bangun, Iya, totalitas fokus. difokus di situ. Fokus. Oke, berarti ketika ini meskipun ini toh nanti juga kalau misalnya di tahun ini tidak Iya. terpilih, Sudah saya kembali ke situ. kembali ke situ. Saya pernah coba Kak, bukan tidak mencoba. Oke. Saya pernah coba jualan frozen food sama Maitua. Oke. Maitua yang pasarkan, saya Mbak antar. Anggota DPRD ini Kak. Oke, jadi kurir ya. Jadi kurir. Oke, Besok oke. kurir. Memang pulang kantor jam 12 siang-siang dia bilang, "Kak, ada yang Mbak pesan." Baru di mana mau antar? Mau antar di sini, di taman kota. Oh, oke. Kayak gitu. Saya pergi antar, Kak. Deliver. Iya, kadang dikasih tip 2.000, 5.000. Ah iya, ini anggota DPRD. Betul itu, Kak. Betul. Frozen food amanah 38. Oh, frozen food amanah 38. Sekarang Iya, tidak jalan. Iya. Karena itu tadi saking ente kesibukan dengan ini. Iya. Yang kedua kan Maitua tidak ada basic pengusaha, jadi masih naik turun DP Oh, oke. mental pengusaha begitu. Berarti teman-teman jadi dapat kesimpulan bahwa penyebab kenapa satu tadi Nasir ini tidak nothing tulus, lalu kemudian juga apa dia nama? Apa saja yang dia lakukan selama ini itu jauh dari hingar-bingar publikasi media dan sebagainya. Karena sibuk urus rakyat ya, program dan Baku tangkis. Baku tangkis ya. Tidak Kak, saya ini Kak alhamdulillah semuanya saya jawab.
kecuali saya di atas motor, saya kan tidak jawab telepon Iya. kayak gitu. Kalau lagi istirahat kayak begini, saya balas-balas semuanya. Oke. Kadang jam 2 malam baru balas, karena jam 2 malam baru sampai dari motor, kasihan. Mana penasaran, capek dah jadi anggota dewan? Lumayan. Boleh lah, tapi nikmat. Nikmatnya nikmat itu gimana? Kak, kalau ini program so cair, dorang telepon saya bilang terima kasih. Oke, ucapan itu ya. Iya. Biar cuma itu. Itu Tidak DP ada- kenikmatan. Nikmat betul itu Kak. Beda DP ini, itu berdiri merinding saya punya bulu-bulu. Keren. Makanya tidak butuh narasi apa yang ingin disampaikan ke masyarakat dan Iya. sebagainya Tidak. gitu. Tidak ada, bahkan dulu Jadi kan ada alasan orang masyarakat untuk pilih ente dong. Anda masih pengen kejar itu, penasaran gitu. Tuhan Kak yang kasih alasan, bukan anak. Selesai urusan. Kalau so di situ selesai Iya, urusan. Kak. Artinya hari ini kalau saya datang bilang, saya bisa dapat 100 suara sini, saya bisa 100 suara sini. Baru saya ini juga manusia. Artinya yang menciptakan, yang bolak-balik hati ini kan cuma Tuhan. Oke deh. Kalau misalnya dorang NTP Dapil di Gorut nonton Iya. saat ini, apa yang ente mau sampaikan ke dorang? Apa ya? Silakan pilih yang terbaik. Kasih kami kesempatan, kasih orang-orang muda kesempatan, siapapun itu. Gitu. Oke, Muhammad Nasir Maju, pribadi. Selesai urusan. Thank you. Iya. Terima kasih bro. Terima kasih banyak. Terima kasih.